Pengertian, sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Prinsip dasar sistem pembayaran. 1. Meminimalisasi resiko atau risk reduction. Sistem pembayaran yang terkendali dengan baik akan mengurangi berbagai risiko, seperti risiko operasional, likuiditas, kredit, dan juga sistemik. 2. Efisiensi. Dapat diwujudkan melalui pelayanan jasa sistem pembayaran secara nasional, baik secara geografis maupun segmentasi dari pengguna. Ketiga, ada kesetaraan akses, persamaan hak pada semua pihak yang terkait dalam sistem pembayaran. Tidak ada pihak yang diistimewakan, semua diberi akses sesuai dengan peran dan fungsinya. 4. Perlindungan konsumen atau consumer protection. Bank sentral mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan juga andal. Jenis-jenis sistem pembayaran. Yang pertama ada retail payment. Sistem pembayaran ini digunakan untuk memproses transaksi ekonomi dengan nilai kecil yang dikhususkan untuk pembayaran tanpa menggunakan uang sepeser pun. Jenis-jenis retail payment yang dikenal saat ini yaitu ATM, e-money, digital money, dan juga kartu kredit. Lalu yang kedua ada batch system, sistem yang dilakukannya pembacaan data dari instrument paper-based, kemudian memproses seluruh batches dari instrument paper-based secara elektronik. Bank atau nasabah bank dapat menyiapkan langsung instrumen paper-based dan menyerahkannya pada clearinghouse melalui bank. Lalu yang ketiga ada wholesale payment. Wholesale payment system adalah pemrosesan transaksi khusus yang bernilai besar dan bersifat penting, yang muncul dari transaksi treasury, dealing, dan trade finance, dan serta operasi lainnya di bank-bank yang tersentralisasi. Lembaga sistem pembayaran. Yang pertama, penyelenggara sistem pembayaran. Kelembagaan dalam sistem pembayaran meliputi berbagai lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang kedua, lembaga penyedia jasa pembayaran. Lembaga penyedia jasa pembayaran merupakan lembaga yang menyediakan jasa yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Lalu ada alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai dapat dilakukan dengan menggunakan uang, baik kertas maupun logam. Uang tersedia dalam beragam jenis pecahan agar mudah bertransaksi. Sejarah uang. Yang pertama ada tahap barter. Menukar barang dengan barang tanpa menggunakan uang sebagai alat tukar. Yang kedua ada tahap uang barang. Timbulnya benda-benda yang selalu dipakai dalam pertukaran. Benda yang dipilih bernilai tinggi seperti garam. Yang ketiga ada tahap uang logam. Uang logam tersebut terbuat dari emas dan perak. Tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam juga berkembang. Yang keempat ada tahap uang kertas. Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti kepemilikan emas dan perak sebagai perantara untuk melakukan pertransaksi. Dengan kata lain, uang kertas pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang dapat ditukar penuh dengan jaminannya. Alat pembayaran tunai, nilai uang. Nilai nominal uang adalah nilai yang tertera pada setiap mata uang. Contohnya, nilai nominal pada uang Rp20.000 adalah Rp20. Lalu ada nilai intrinsik uang, adalah nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Contoh, untuk membuat uang Rp100.000 diperlukan kertas. Bahan lainnya yang harganya Rp20.000. Maka nilai intrinsiknya adalah Rp20.000. Lalu ada nilai real uang, adalah nilai yang dapat diukur dengan jumlah barang dan jasa yang dapat ditukar dengan uang itu. Contohnya, jika Rp8.000 dapat ditukar dengan 1 gelas air kelapa, maka nilai real uang Rp8.000 itu adalah segelas air kelapa. Nilai internal uang adalah daya beli uang terhadap barang dan atau jasa, sedangkan nilai eksternal uang adalah nilai dalam negeri jika dibandingkan dengan uang asing atau kurs. Terdapat dua macam kurs, yaitu kurs jual dan juga kurs beli. Kurs jual berlaku apabila bank menjual valuta asing. Kurs beli berlaku apabila bank membeli valuta asing. Alat pembayaran non-tunai adalah mekanisme atau cara bayar transaksi yang tidak lagi memerlukan uang fisik. Contohnya antara lain yaitu kartu kredit, kartu debit, cek, hingga yang paling mutakhir adalah uang elektronik atau e-money. Instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK, cek, biliet giro, nota debit maupun uang elektronik, card-based dan server-based.